Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini NMAX ya, 2021-2022 dengan kendala enaknya jalan motor mogok dan ada indikator baterai di sini. Saya hidupin dulu. Ada indikator baterai, cuman ini dalam keadaan normal ya, nggak ada masalah. Dan ini sudah diganti aki, tapi tetap. Jadi solusinya gimana? Banyaklah yang kedapatan motor NMAX seperti itu. Dari sekedar analisa dasar, biasanya kalau motor mogok disebabkan dari kekurangan bahan bakar bisa, loss kompresi juga bisa. Karena 3 syarat motor bisa hidup, bisa jalan adalah kompresi, pembakaran, ataupun kelistrikan. Ketiga, dari bahan bakar. Nah, namun masalahnya untuk sebagian motor NMAX itu kebanyakan dari pengapiannya. Dan biasanya yang sering terjadi adalah kerusakan di area CKP ya. Jadi ini kita ganti CKP, kita lihat bagaimana. Dan untuk ganti CKP ini bongkar daerah sini. Oke, lanjut kita bongkar. Oke, ini sudah kebuka ya. Karena untuk membuka ataupun mengganti sensor CKP di NMAX Vario itu harus buka sistem pendinginnya dulu, radiatornya, dan kipas serta magnetnya. Jadi nanti kita akan jelaskan fungsi dan cara kerja dari sensor CKP. Oke, ini kita bongkar dulu ya. Oke mas bro, ini sudah tak buka ya untuk area ini, area sensor CKP. Di mana letak sensor CKP? Nah, di sini ya, di area ini, di sini. Jadi area ini ya. Jadi kalau mau mengganti atau membersihkannya, kita itu perlu membuka tutup sini, magnetnya juga, dan juga yang terpasang di area spoolnya. Nah, seperti apa bentuk sensor CKP? Nah, ini dia sensor CKP-nya. Dan kita bahas untuk fungsinya dulu. Fungsinya adalah untuk mengatur kapan pengapian akan meletik. Nah, artinya ini sama halnya dengan pulser. Nah, cuman dia pakai sensor Hall. Kedua, fungsi dari sensor CKP ini adalah untuk menggerakkan magnet ini. Jadi sama halnya sebagai apa ya, penentu kapan double starter hidup apa enggak. Jadi misalnya ditekan tombol starter, ECU memerintahkan dari ini, memerintahkan itu hidup, akhirnya dari sini ada sinyal yang menggerakkan ini, akhirnya terhubung dan bisa berputar untuk magnetnya. Itu yang kedua. Dan kenapa motor NMAX itu mati? Nah, mari kita bahas ya. Nah, karena di sini adalah sensor Hall, di mana ada komponen elektronik, dan ini terletak di area mesin. Otomatis ketika sudah panas, untuk saudaran darah ini mengembang, bisa jadi dia itu apa namanya ya, bisa jadi longgar lah.
meskipun toh ini dilem. Nah, itu sekedar analisa dasarnya saja. Agar ini lebih awet, bagaimana? Ya, kita ganti dengan merek yang lebih bagus. Kalau untuk merek aslinya, saya rasa ini satu set sama ininya, sama apanya, spoolnya. Jadi sedikit mahal. Nah, jadi kita bisa pakai merek-merek lainnya yang bukan asli. Kalau untuk aslinya saja saya rasa gak ada yang cuman untuk sensor JKP. Adanya ya merek-merek lainnya. Cuman saya rasa merek lainnya sudah mampu lah. Mungkin ya 4 tahun lagi akan kambuh. Gitu. Tergantung dari perawatannya dan cara pakainya. Oke, ini biar tanpa apa ya, biar gak memakan waktu yang cukup lama bongkar pasang akhirnya sama si customer kita ganti satu set ya, yang merek tidak gak menyebutkan merek ya. Oke, ini kita pasang dan ini di area sini, ini pas ini ya. Nah, di sini ini harus benar-benar masuk area ini. Cuman gini aja dah. Sudah mentok dan kita pasang bautnya kita bersihkan dulu ya. Untuk semua baut-bautnya saya cuman bersihkan ini saja dulu tadi. Oke, kita pasang ya untuk sensor JKP nya. Biar gak lama-lama begitu bosku. Tuh. Nih. Kita pasang. Pengamannya juga pasang yang keras pakai obeng gedok ataupun impact ya. Terus ini kita pasang juga sini. Oke, ring pasang ya. Setelah itu murnya. Nah, itu jangan lupa soketan ini apa? JKP. Pastikan JKP-nya terpasang dengan baik dan benar sampai berbunyi tit. Dan untuk soketan lainnya juga dipasang. Coba hidupan. Setelah itu baru pasang kipas dan lainnya. Coba hidupin dah. Oke.
Insya Allah ini aman. RPM nya juga agak naik turun, jadi saya rasa ini aman. Oke, lanjut kita pasang tutup-tutupnya. Setelah itu kita pasang ini coolernya, biar kita lihat sirkulasinya bagus apa enggak. Jadi kita hidupkan, kita lihat panas apa enggak ke sini. Ini isi sampai full ya. Terus habis itu diamkan, isi lagi. Nah, ditutup. Oke, tutup. Habis itu kita hidupkan dan kita lihat apakah area ini panas apa enggak. Kita hidupkan deh, baru kita pasang. Kalau memang sirkulasi air radiatornya enak ya oke, kita tunggu sampai ininya benar-benar hangat ya. Oke Mas Bro, ini sudah panas ya untuk pendinginnya. Yang selang-selangnya juga panas juga, artinya sirkulasi air radiator ini berfungsi dengan baik. Nah, untuk bongkar ini kita harus cek juga untuk air radiatornya, sirkulasinya baik apa gimana. Jadi ini sangat menentukan untuk kinerja pengoptimalan mesinnya. Oke, ini sudah lancar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.